Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh wa nabiyya ba'dah. Sobat semuanya, pada pagi hari ini kami mendapatkan beberapa berita duka. Yang pertama, pada hari kemarin Jumat, kami kehilangan manda kami, Manda Khalaqna bin Muhammad, di mana orang tua dari Manda Muhammad ini dua saudara dengan eh, kakek saya. Kemudian juga kabar dari Manda Arkam bin Haji Jahri juga meninggal pada hari ini. Orang-orang yang selama ini banyak saya tempat diskusi dan mendapatkan pengalaman-pengalaman dari mereka semuanya. Untuk itu, pada kesempatan berbahagia ini saya akan mendoakan dua Manda kami ini. Mudah-mudahan beliau semuanya mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya dan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan ridha Allah uh, dan mendapatkan kedamaian hati. Ila hadhihi niyah kiramil al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وعظم مدخلهم من الماء والثلج والبرد. اللهم تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ما سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sobat semuanya, kita telah mendapatkan kabar bahwa Mahkamah Konstitusi menolak gugatan PKS, Judicial Review PKS untuk penurunan ambang batas pencalonan presiden. Menariknya, gugatan PKS ini tidak dilakukan adu argumentasi secara terbuka, tetapi langsung diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan PKS ini dari kurang lebih 30-an lebih pribadi lembaga yang melakukan judicial review dikurangnya syarat pencalonan ini. Tapi menariknya, menurut saya, legal standing PKS sebagai partai melakukan judicial review ini sudah masuk. Hanya saja memang bersikukuh MK menolak gugatan tersebut walaupun ada decision opini dua orang yang menolak putusan MK tersebut, Saldi Isra dan satu lagi lupa saya namanya. Dan ini bagi partai PKS, sebagaimana pesan-pesan dari pimpinan PKS bahwa walaupun demikian PKS akan terus semangat dalam kerangka untuk melahirkan para calon-calon pemimpin di tanah air di Indonesia ini. Ini tanpa melemahkan semangat PKS. Sisi positif yang keduanya adalah ini semakin mengkristalkan bahwa politik warga negara Indonesia dan PKS sebagai partai yang insya Allah mewakili suara-suara umat ini akan menjadi semakin terkristalisasikan untuk mendukung PKS sehingga nanti ke depan PKS akan mampu memberikan rekomendasi bekerja sama lebih dominan lagi untuk memberikan kepemimpinan nasional. Ini sebuah harapan yang luar biasa, bahkan momentum-momentum seperti ini justru akan menguntungkan PKS karena ada sentimen dari masyarakat bahwa PKS sudah selayaknya menjadi partai pemenang pemilu, partai yang
bisa melahirkan para pemimpin, ya, karena, eee, kondisi di, beberapa provinsi yang dipimpin oleh kader-kader PKS, prestasi-prestasinya terukir dengan baik, seperti Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Depok, juga pernah Jawa Barat. Eee, Tokoh-tokoh yang dilahirkan oleh PKS ini luar biasa, dan ini, semakin meneguhkan bahwa PKS serius dalam kaderisasi kepemimpinan, bukan, eee, menjadikan, partai sebagai dinasti, figur tertentu atau dinasti kepentingan, pemodal, tertentu. Nah, ini benar-benar PKS menjadikan sarana untuk pendidikan, politik sehingga nanti akan menempatkan pos-pos untuk kepemimpinan dari nasional, wilayah sampai ke daerah. Dan, komitmen ini, terlihat sekali bagi, saya sebagai kader partai, sebagai orang yang ikut dalam proses, kaderisasi partai ini, benar-benar merasakan bagaimana PKS, memunculkan bakat-bakat kepemimpinan. Artinya kepemimpinan ini harus diciptakan bukan hanya berdasarkan bakat, tetapi juga disusun untuk menjadi seorang pemimpin, pengambil keputusan-keputusan, mulai dari tingkat yang paling sederhana sampai keputusan-keputusan yang, menurut saya lebih rumit. Nah, PKS 2024 saya sangat yakin, eee, akan mengikuti gerbong yang akan, menjadi pemenang pemilu dan ikut menjadi, eee, pengusung presiden yang akan menang. Kalau kita lihat, keberanian, Partai Nasdem yang digawangi oleh Surya Paloh, Kingmaker, dan media Metro TV, ini akan menderek munculnya partai baru pemenang pemilu, ya. Kalau saya prediksi, bisa PKS, bisa juga Nasdem sebagai pemenang pemilu 1, 2. Kenapa? Karena memang masyarakat akan memberikan hukuman terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dengan pemilu, dan itu sangat yakin. Bagaimana masyarakat perkotaan, mahasiswa, pergerakan para buruh, melihat kebijakan kenaikan BBM ini benar-benar tidak manusiawi. Bagaimana, presiden dengan entengnya, dengan berbagai alasan Menteri Keuangan penyesuaian harga, tetapi intinya adalah menyengsarakan rakyat. Karena itu saya sangat bersyukur juga sebagai ada partai, pimpinan PKS, anggota DPR RI PKS terus bersuara secara lantang, sehingga nurani masyarakat ini, eee terwakilkan kehadiran para, kader-kader PKS di DPR RI. PKS bahkan berani melakukan walk out untuk keluar dari DPR RI ketika ada, paripurna, untuk menyatakan pendapat, tidak setujunya, keputusan pemerintah yang menaikkan BBM ini. Nah ini, tentu saja ini akan memberikan motivasi yang luar biasa pada kader-kader PKS, bahwa kelihatan sekali bahwa PKS sungguh-sungguh dalam menata setiap kebijakan-kebijakan politik, dalam merespon setiap berbagai fenomena-fenomena kebijakan, dan ini semuanya insya Allah akan berimplikasi pada bagaimana suara PKS 2024. Dan saya sangat optimis di Kabupaten Musi Banyuasin ini, saya juga sebagai calon DPR di provinsi akan semaksimal mungkin bagaimana merasionalisasikan kepada orang-orang terdekat dengan kita, tetangga-tetangga kita, orang-orang yang kita kenal. Ya. Kenapa? Karena ini adalah bentuk dari amal politik. Amal politik ini sangat mahal. Kenapa? Tidak semua orang berani menyatakan sikap politik. Kalau kiai, kalau ustadz, ya, menyatakan netral itu sudah biasa. Tetapi kalau orang yang dengan teguh pendirian menyatakan sikap politik, itu tidak banyak orang berani seperti itu. Nah, insya Allah kader-kader PKS akan, melakukan upaya itu, pemenangan calon presiden, juga pemenangan, caleg dengan, potensi-potensi yang, dimiliki, sehingga nanti suara PKS insya Allah di Musi Banyuasin juga akan bertambah dari 30.000 menjadi 60.000 di kabupaten, juga di provinsi dan di DPR RI. Insya Allah kader-kader PKS dan kita juga semuanya akan membuka, ya, calon-calon, legislatif, di kabupaten, provinsi, dan DPR RI. Jadi kami mengundang, kader-kader PKS ini mengundang pada putra-putri terbaik
yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin untuk maju sebagai calon dewan periode 2024-2029. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.